jauh di bawah lapisan internet normal yang sering kita akses secara umum, seperti Google, YouTube, dan Facebook. Ada dark web yang tidak dapat dijangkau secara umum, karena memerlukan perangkat lunak tertentu, konfigurasi atau otorisasi untuk mengaksesnya, dunia yang unknown dan tidak teratur. Sementara itu, situs terbesar di dark web adalah Silk Road. Awal mula dimulainya Silk Road. Silk Road merupakan pasar gelap online dan pasar darknet, dan dikenal sebagai platform yang banyak menjual obat-obatan terlarang, senjata ilegal, manusia, dan layanan ilegal lainnya. Sebagai bagian dari dark web, ia dioperasikan sebagai layanan tersembunyi dengan memakai Tor browser. Ross Ulbricht, juga dikenal dengan nama samaran daringnya Dread Pirate Roberts, memulai Silk Road, sebuah pasar daring untuk barang-barang terlarang. Pada tahun 2011, Ulbricht tertarik pada libertarianisme dan percaya pada gagasan untuk menciptakan pasar yang bebas, yang menurutnya akan memungkinkan orang untuk bertukar barang dan jasa tanpa intervensi pemerintah pada perdagangan obat-obatan terlarang yang menurutnya harus dilegalkan dan diatur. Untuk memulai Silk Road, Ulbricht menggunakan Tor, jaringan terenkripsi yang memungkinkan pengguna menjelajah internet secara anonim. Dia juga menerapkan Bitcoin sebagai mata uang pasar, sebagai mata uang yang mereka gunakan, yang memungkinkan transaksi aman dan tidak dapat dilacak. Silk Road dengan cepat menjadi populer dan dikenal karena penjualan obat-obatan, tetapi juga menawarkan barang dan layanan ilegal lainnya seperti uang palsu, kartu identitas palsu. Kemudian Silk Road berkembang sangat cepat. Setelah sebuah situs berita menulis artikel tentangnya, situs-situs tersebut menggambarkan Silk Road sebagai website bawah tanah yang menyediakan semua obat-obatan tanpa terkecuali. Bahkan TV besar seperti ABC dan NBC menyiarkan berita tentang Silk Road. Semua ini membuat Silk Road menjadi pusat perhatian orang, yang tentu saja membuat pemerintah kemudian mulai mengawasinya dan mulai menginvestigasi siapa orang di balik situs ini. Tetapi tentu saja tidak mudah, karena Silk Road berada di dark web. Ross menjadi sangat berhati-hati setelah mengetahui dirinya dalam pencarian. Sementara itu, Silk Road semakin tumbuh pesat. Ross mulai memiliki karyawan sebanyak 10 orang yang berasal dari pengguna aktif Silk Road. Beberapa bertugas membuat kode pemrograman. Ada yang bertugas menjadi moderator di forum dan beberapa menangani masalah komplain. Silk Road semakin berkembang dengan adanya kategori produk seperti software pengintai dan alat untuk meretas webcam orang lain. Juga bisa membeli password dan kartu identitas palsu, bahkan membuat uang palsu menjadi seperti asli. Bahkan ada yang menjual peluncur roket dan sianida. Suatu hari moderator Ross mengatakan, boleh nggak kita menjual karena salah satu pelanggan di forum ingin menjual beberapa bagian tubuh. Dari sinilah Silk Road mulai menjual tubuh manusia. Silk Road kemudian berkembang tidak hanya sebagai marketplace, tetapi lebih kepada komunitas. Para pengguna Silk Road melihat ini tidak hanya sebagai wadah jual beli, tetapi sebagai sebuah gerakan. Ross bahkan mengadakan nobar, film-film tentang gerakan pemberontakan terhadap pemerintah, seperti film V for Vendetta dan film-film anti pemerintah lainnya. Ada juga kompetisi mencari member baru, dan pemenangnya mendapat hadiah obat-obatan terlarang. Namun, pemenangnya tidak pernah muncul lagi setelah menang. Beberapa pengguna berspekulasi, mungkin dia kehilangan nyawa setelah overdosis karena hadiahnya. Dread Pirate Roberts, salah satu pengguna aktif Silk Road yang mempunyai nama samaran Variety Jones, yang awalnya membantu Ross menemukan bug di Silk Road, yang kemudian bersahabat dengannya. Variety Jones menjadi seperti pelatih bisnis untuk Ross karena dia lebih berpengalaman di dunia obat-obatan terlarang. Suatu hari, mereka sepakat untuk merubah nama admin yang biasa digunakan Ross di Silk Road
menjadi Dread Pirate Roberts, atau yang disingkat dengan DPR. Nama ini terinspirasi dari film kesukaan mereka, The Princess Bride. Dalam hal ini menghindari jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Silk Road, seperti tertangkap polisi. Memecahkan kasus Silk Road. Seorang inspektur pajak yang menangani kasus Silk Road bernama Gary Alford mencoba untuk men-tracking pencucian uang. Berawal dari keterbatasan pengetahuannya tentang Bitcoin atau hal lain yang berhubungan dengan Silk Road, lalu dia mulai mencari di Google postingan orang yang pertama kali membahas tentang Silk Road. Kemudian dia menemukan sebuah postingan dari nama samaran Altoid yang mengatakan bahwa ia masuk ke dalam website Silk Road yang di dalamnya orang-orang dapat menjual dan membeli apapun. Dia bahkan mengunjungi channelnya. Pencarian ini sampai pada penemuan pengguna Silk Road yang bernama Dread Pirate Roberts yang semakin menguatkan Gary. Dialah Ross, sang pendiri Silk Road. Kemudian dengan bantuan FBI, mereka berhasil menemukan alamat IP server dari Silk Road. Barulah diketahui bahwa server tersebut berada di Islandia. Akhirnya hasil penyelidikan dari agen FBI, agen DEA, dan Gary dari IRS memastikan bahwa Dread Pirate Roberts adalah Ross Ulbricht. Namun penangkapannya tidak semudah yang mereka pikirkan. Penangkapan. Dikarenakan Ross selalu berpindah-pindah dan menggunakan laptop setiap mengakses Silk Road, FBI harus menangkapnya pada saat laptop tersebut beroperasi untuk benar-benar membuktikan bahwa dialah yang bertanggung jawab terhadap Silk Road. Suatu hari pada tanggal 1 Oktober 2013, Ross pergi ke sebuah kafe, namun kafe tersebut sangat ramai. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke perpustakaan dan mulai mengakses admin Silk Road. Yang tidak disadarinya adalah di perpustakaan tersebut sudah banyak agen FBI yang menyamar. Pada awalnya, sepasang agen FBI yang berada di belakang Ross mulai berpura-pura bertengkar. Lalu Ross melihat ke belakang karena suara mereka sangat berisik. Sesaat dia menoleh, agen FBI yang lain langsung merampas laptop miliknya yang masih dalam keadaan terbuka. Begitu Ross menyadari laptopnya dirampas, agen FBI yang lainnya langsung menangkapnya dan memborgol tangannya. Penangkapan ini sangat mengejutkan bagi banyak orang, terutama keluarganya. Karena selama ini Ross tidak memberitahu siapapun tentang pekerjaannya, terutama keluarganya. Agen korup dan pembayaran. Ketika agen FBI menemukan laptop milik Ross, mereka seperti membuka kotak Pandora. Tidak hanya banyaknya kejahatan di dalamnya, tetapi ada juga chat dari agen pemerintah yang meminta uang kepada Ross jika Ross ingin tetap aman. Selama ini pembayaran itu dilakukan melalui Bitcoin, sehingga tidak pernah terlacak. Bahkan transaksi korupsi ini mencapai $750 dalam bentuk Bitcoin. Bahkan ada agen pemerintah yang merampok Silk Road melalui moderatornya. Jadi, mereka menangkap sang moderator. Lalu, melalui si moderator mengakses Silk Road dan mentransfer Bitcoin yang ada di Silk Road ke rekening mereka sendiri. Pada awalnya, Ross mengira moderatornya yang bernama Curtis sendirilah yang mencuri Bitcoin tersebut. Lalu, dia mulai mencari pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa Curtis. Tentu saja pencarian ini diketahui oleh agen pemerintah yang telah menangkap Curtis. Melihat peluang untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi, agen tersebut menyamar menjadi pembunuh bayaran dan menghubungi Ross, menawarkan harga $40.000 sebagai uang muka dan $40.000 setelah Curtis dieksekusi. Ross kemudian menyetujuinya. Agen tersebut lalu memberikan foto Curtis yang sudah tidak bernyawa, yang tentu saja hanya pura-pura. Namun Ross mengira semua itu benar, dan dia mengirimkan uang kepada agen tersebut. Semua perjalanan Silk Road dari awal hingga akhir, semuanya termasuk pembayaran yang pernah dilakukannya, semua itu ditulis dalam diarinya yang disimpan di dalam laptop yang ditangkap oleh FBI.
Kemudian oleh FBI, para agen pemerintah ini ditangkap dan dipenjarakan selama masing-masing 6 tahun. Sidang Ross Ulbricht. Ross dituntut dalam 7 kasus, termasuk pencucian uang, perdagangan obat-obatan terlarang dan konspirasi untuk melakukan peretasan komputer, bahkan sebagai kepala kartel atau gembong obat-obatan terlarang. Namun, pihak Ross mengatakan bahwa mereka telah menjual situs Silk Road ini kepada orang yang bernama Dread Pirate Roberts. Namun, tertangkapnya Ross saat sedang mengakses Silk Road sebagai admin tidak dapat terbantahkan. Ironinya, banyak pengacara yang mendukung Ross. Banyak dari mereka yang protes di persidangan. Mereka mengatakan Ross adalah pahlawan. Yang dilakukan Ross hanyalah menjalankan sebuah website. Jika menjalankan sebuah website adalah sebuah kejahatan, maka CEO dari eBay dan Craigslist juga adalah penjahat. Namun juri tidak sependapat. Mereka menetapkan Ross bersalah. Inilah isi surat Ross kepada para juri sebelum putusan sidang. Aku telah menggunakan masa mudaku, dan aku tahu kalian harus mengambil setengah dari usiaku. Tapi kumohon, biarkanlah aku dengan masa tuaku. Tolong, biarkanlah cahaya kecil di ujung terowongan itu tetap menyala, supaya itu menjadi alasan aku untuk tetap sehat, untuk tetap memimpikan hari yang lebih baik di masa depan, dan kesempatan untuk menebus semua kesalahanku di dunia yang bebas sebelum aku meninggal. Sayangnya, para juri tidak mau mempertimbangkan surat tersebut. Ross dijatuhi 2 kali seumur hidup, plus 40 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Dengan kata lain, Ross akan berada di penjara sampai akhir hayatnya. Ini adalah peringatan kepada orang-orang yang menjalankan website di luar sana untuk tidak melakukan hal yang sama. Silk Road 2. Walaupun para juri berharap apa yang terjadi pada Ross bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, namun segera setelah Silk Road ditutup, muncullah Silk Road 2.0. Namun website ini hanya berjalan tepat 1 tahun. Agen yang pernah menangani masalah Silk Road mendapati bahwa server dari website ini terregistrasi atas alamat email @benthol.net. Selanjutnya, sama seperti Ross, FBI pun menangkapnya. Namun, sampai saat ini tidak ada yang dapat menghentikan marketplace sejenis untuk terus bermunculan beberapa tahun terakhir ini. Nah, jika kamu merasa kisah ini menarik, sepertinya kamu bisa menekan tombol subscribe, like, dan share. Tapi ingat, jika hanya subscribe, Anda tidak dapat pengingat. Disarankan Anda untuk menekan tombol lonceng. Terima kasih untuk waktu dan kuotanya. Semoga cerita ini bermanfaat.